Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita fokus ke bantuan luar negeri. Sumbernya dari Dr. Sri Maulida. Ekonomi Pembangunan 2, misinya yaitu membongkar perdebatan. Bantuan ini bantu maju atau malah sebaliknya? Oke, kita bedah ya. Intinya kan, bantuan luar negeri itu ya transfer sumber daya. Bisa hibah, pinjaman lunak. Bantuan teknis, pangan juga bisa. Betul, dari negara donor ke negara penerima. Biasanya negara berkembang. Marshall Plan itu kan contoh klasiknya ya. Iya, itu ikonik banget. Tapi yang menarik, motivasinya nih. Nah iya, apa sih dibaliknya? Seringnya campuran. Materi Dr. Maulida juga bilang gitu. Ada sisi kemanusiaan, jelas. Pengentasan kemiskinan. Tapi jangan lupakan juga kepentingan strategis, geopolitik, bahkan ya dorongan dagang buat donor. Jadi jarang murni altruistik gitu ya? Hampir nggak pernah. Biasanya kombinasi nilai moral sama ya hitungan kepentingan nasional mereka. Oke, jadi ada dua kubu nih. Yang pro, mereka lihat ini penting banget. Katanya bisa bantu negara keluar dari perangkap kemiskinan, dukung stabilitas, bangun institusi. Dan jadi solusi cepat kalau ada krisis, bencana, gitu ya? Iya, tapi ada tapinya kan? Nah, ini dia argumen tandingannya. Dan ini kuat banget kritiknya. Soal ketergantungan, itu yang utama. Bantuan terus-terusan bisa bikin negara penerima, agak males gitu ya buat reformasi struktural. Reformasi yang sulit tapi penting gitu ya? Betul. Terus, studi juga nunjukin korelasinya sama pertumbuhan ekonomi itu nggak selalu positif. Bahkan bisa mendistorsi pasar lokal. Insentif ekonomi jadi aneh. Jadi, efektif nggak sih? Itu pertanyaan besarnya. Soal efektivitas ini, sumber kita juga nyinggung beberapa masalah klasik kan? Iya, banyak. Misalnya, koordinasi antar donor kurang, kadang programnya tumpang tindih. Atau malah nabrak satu sama lain. Terus, proyek gagal di lapangan karena nggak pas sama kondisi lokal. Ah iya, fokusnya juga seringnya ke input ya, berapa duit yang dikasih. Persis. Bukan ke outcome jangka panjang yang berkelanjutan, itu masalahnya. Isu ketergantungan tadi, kalau ditarik lebih jauh gimana tuh? Wah, itu bisa merembet ke kebijakan domestik loh. Negara penerima bisa jadi ya, menyesuaikan kebijakannya biar donor senang. Oh, jadi nggak murni kebutuhan dalam negeri ya? Belum tentu. Bisa jadi malah nggak pas sama prioritas nasionalnya. Rasa kepemilikan atau ownership atas pembangunannya jadi terkikis. Menarik, menarik. Kalau lihat contoh nyata, hasilnya emang campur aduk ya? Banget. Di Afrika Sub-Sahara misalnya, bantuan gede, tapi pertumbuhan ekonomi kadang gitu-gitu aja. Kenapa tuh biasanya? Seringnya karena masalah tata kelola, governance, lemahnya hukum, korupsi, konflik, itu penghambat besar. Tapi di tempat lain bisa beda ya? Asia Tenggara mungkin? Nah, iya. Contohnya Vietnam dengan reformasi ekonominya, atau Indonesia pas krisis 98. Bantuannya kelihatan lebih ngefek. Kuncinya sering di kapasitas institusi negara penerima yang lebih kuat dan ada agenda reformasi yang jelas dari mereka sendiri. Jenis bantuannya juga beda-beda kan dampaknya? Bilateral sama multilateral. Betul, bantuan bilateral antar pemerintah langsung itu biasanya lebih politis. Kadang ada syarat tied aid, jadi uang bantuannya harus dipakai beli barang atau jasa dari negara donor. Wah, ngunci itu ya? Iya, beda sama multilateral, lewat Bank Dunia atau IMF gitu. Mereka punya program restrukturisasi utang misalnya. Tapi sering dikritik juga kan? Syaratnya ketat banget. Nah, itu dia. Conditionality-nya itu. Sering dianggap terlalu maksa, kayak harus privatisasi ini itu, potong anggaran, yang dampaknya ke sosial bisa berat. Transparansi, korupsi, kayaknya ini lagi ya? Selalu muncul donor nuntut perbaikan di situ. Tapi ya itu kayak lingkaran setan. Gimana tuh maksudnya? Ya, buat perbaiki governance kan butuh kapasitas institusi yang kuat. Tapi justru negara yang butuh bantuan itu, kapasitasnya sering lemah. Jadi mutar di situ aja. Iya juga ya. Makanya, pemikir kayak Todaro sama Smith yang disinggung di materi juga, bilang bantuan itu bukan solusi tunggal. Jauh dari itu. Harus sinergi sama kebijakan nasional yang pas, reformasi internal yang serius. Jadi negara penerima harus pegang kendali ya? Harus. Bantuan itu idealnya cuma alat bantu. Pelumas mesin lah, bukan bahan bakarnya. Ini nyambung ke diskusi soal alternatif dong ya? Yang trade not aid itu. Persis. Banyak yang dorong ke arah sana. Fokus ke perdagangan yang lebih adil, sama narik investasi asing langsung, atau FDI. Kenapa FDI dianggap lebih bagus? Logikanya,
FDI itu sering bawa transfer teknologi, keahlian manajemen, jadi harapannya dampaknya lebih sustain buat pertumbuhan jangka panjang. Lebih basis pasar gitu. Bukan sekedar donasi ya? Iya, meskipun FDI juga ada tantangannya sendiri ya, soal regulasi, dampak lingkungan, sosial, nggak otomatis bagus juga. Oke. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa nih kesimpulan kasarnya buat Anda yang dengerin? Jelas ya, perdebatan soal bantuan luar negeri ini, wah, kompleks banget. Kompleks sekali, bukan cuma soal uang, ini nyangkut politik global, kepentingan ekonomi, kapasitas institusi lokal. Dinamika sosial di negara penerima juga. Betul, jadi kuncinya itu di desain sama implementasinya. Bantuan bisa efektif kalau tujuannya jelas, koordinasinya bagus, transparan, akuntabel, dan, nah ini paling penting, sejauh mana negara penerima itu punya ownership, rasa kepemilikan atas pembangunannya sendiri. Tanpa itu, risikonya balik lagi ke tadi ya, intervensi, ketergantungan. Iya, risikonya tetap tinggi. Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat dilema ini, antara potensi manfaat sama risiko ketergantungan tadi, gimana sih cara terbaiknya? Kalaupun bantuan masih mau dikasih, gimana caranya biar benar-benar memperdayakan? Bukan cuma nopang doang. Gimana biar bisa dorong kemandirian jangka panjang, bukan malah melestarikannya? Pertanyaan penting itu. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya.